Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang soal-soal seperti ini. Nah, mungkin sampean pernah melihat soal seperti ini. Nah, ini adalah soal tentang hasil kali skala vektor U dengan vektor yang lain. Nah, untuk itu persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama dan praktek sama-sama. Oke, langsung aja ke pembahasan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya jelaskan dulu tentang rumusnya tentang hasil kali skala dua vektor ya. Di sini adalah rumus hasil kali skala dua vektor. Jika bentuk soal itu yang diketahui panjang vektor dan sudut antara dua vektor. Nah, itu seperti ini. Kalau yang diketahui panjang vektornya, otomatis rumusnya seperti ini, yaitu panjangnya vektor A dikali panjangnya vektor B dikali cosnya sudutnya berapa. Itu adalah rumus hasil kali skala dua vektor jika diketahui suatu panjang vektor. Contohnya seperti ini. Nah, panjang vektor U dan V itu masing-masing adalah 10 dan 14 satuan, ya kan? Nah, besar sudut antara U dan V adalah 60 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor U dengan V. Nah, cara ngalikannya yaitu pakai rumus ini, yaitu U kali V sama dengan panjangnya vektor U kali panjangnya vektor V kali cosnya adalah 60 ya. Kalau diketahui panjang ya, otomatis pakai rumus ini ya. U-nya adalah 10, jadi saya tulis 10, terus dikali vektor V-nya panjangnya 14 di sini ya. Terus dikali cosnya 60 derajat adalah setengah. Nah, ini bisa didapat dari tabel trigonometri atau kalau sama sudah hafal pasti bisa menentukan ya. Terus ini kan 14 sama 2 kan bisa dicorek. Kalau saya bagi 2 yaitu di sini adalah 7 ya kan. Berarti bisa ditulis 10 kali 7 saya tulis di sini. Terus 10 kali 7 adalah 70. Nah, ini adalah cara menentukan hasil kali skalar antara vektor dengan vektor. Dari sini ada kan? Kalau nggak ada, kita lanjut rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu kalau kita ketahui yaitu koordinat vektornya saja. Seperti vektor A itu x1, y1, vektor B ini harusnya B ya. Saya tulis A, keliru ini ya. X2, y2. Nah, ini cara menentukannya yaitu rumusnya A kali B itu bisa ditulis x1 kali x2 tambah y1 kali y2. Itu adalah rumusnya. Tidak menggunakan sudut. Kenapa? Karena yang diketahui cuma koordinat vektornya saja. Nah, untuk lebih jelasnya, saya jelaskan contohnya seperti ini. Diketahui vektor U itu 3 sama 4. Dan vektor V itu min 7 dan 2, ya kan? Hitunglah hasil kali skalar vektor U kali vektor V. Nah, cara mengalikannya yaitu atas dengan atas atau X dengan X, ya. Saya tuliskan 3 kali min 7, ya toh. Terus ditambah 4 kali 2, bawah dengan bawah. 3 kali min 7 adalah min 21, 4 kali 2 adalah 8, ya kan? Nah, 21, 8 dikurangi 21 kan minus 13. Nah, ini jawabannya. Gimana? Bisa tentang hasil kali skala dua vektor? Kalau diketahui panjang vektor berarti pakai rumus yang pertama tadi. Panjangnya A kali panjangnya B kali cosnya sudutnya berapa. Tapi kalau diketahuinya vektor koordinatnya saja berarti maka menggunakan cara yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal yang ada di bukunya sampean atau soal-soal yang keluar di ujian ya. Soal contoh yang pertama yaitu bentuknya seperti ini. Menentukan yaitu A tambah B dikali A kurangi B. Nah, itu soalnya seperti apa? Nah, seperti ini. Diketahui vektor A adalah 2i tambah 7j. Vektor B yaitu min 5i tambah 3j. Tentukan A tambah B dikali A kurangi B. Nah, kita cari tambahnya dulu dan ini kita cari kurangi dulu baru kita kalikan ya. Tambah dulu, kita tambahkan A tambah B, yaitu ini tambah ini ya kan. Berarti saya tulis 2 ditambah min 5 karena kalau penjumlahan vektor itu caranya I tambah I ya kan. 2 tambah min 5, 7 ditambah 3 ya kan. Nah, 2 tambah min 5 adalah min 3, 7 tambah 3 adalah 10. Nah, ini jawaban A tambah B. Kalau masalah penjumlahan vektor masih bingung, bisa lihat vektor saya
Bisa lihat video saya sebelumnya tentang penjumlahan atau pengurangan vektor atau operasi vektor ada kok ya. Terus lanjut A kurangi B. A kurangi B berarti otomatis kita kurangi. Berarti saya tulis 2 dikurangi min 5 ya toh, koma 7 kurangi 3. Nah, min ketemu ini kan plus, berarti 2 tambah 5 adalah 7 ya kan. 7 kurangi 3 yaitu 4. Nah, ini adalah ditambah, ini adalah dikurangi hasilnya ya kan. Terus kita kalikan. Berarti otomatis A tambah B kali A kurangi B. Hasilnya adalah, nah, min 3,10 dikali 7,4. Nah, ini kan yang diketahui koordinatnya, bukan panjangnya. Berarti otomatis pakai rumus yang kedua. Berarti min 3 kali 7, saya tulis di sini. Terus 10 kali 4 ini. Min 3 kali 7 adalah min 21 ya kan. 10 kali 4 adalah 40. 40 kurangi 21 adalah 19. Nah, ini adalah jawabannya. Gimana? Tidak bingung kan tentang perkalian vektor? Intinya depan dengan depan, belakang dengan belakang, X dengan X, Y dengan Y, itu kalikan ya, lalu dijumlahkan. Lanjut nomor 2. Contoh soal nomor 2 yaitu hasil kali vektor, yaitu menentukan hasil kali dari vektor 3 dimensi. Tadi kan saya contohkan 2 dimensi saja ya toh. Sekarang yang 3 dimensi, biar sampai nanti kalau menemukan soal yang 3 dimensi sampai tidak bingung ya. Nah, soalnya seperti ini. Contohnya, diketahui vektor U adalah 3,2, min 5 ya kan. Terus vektor V-nya yaitu 7, min 4, min 1. Nah, tentukan hasil kali skalar U kali V. Nah, kalau kita kalikan, ini kan koordinat ya, tidak sudut, berarti gampang sekali, yaitu depan dengan depan, tengah dengan tengah, belakang dengan belakang. Intinya pengaliannya harus tempatnya sama, seperti penjumlahan vektor atau pengurangan vektor. Nah, U kali V yaitu 3,2, min 5 dikali 7, min 4, min 1 ya kan. Kita kalikan 3 kali 7, saya tulis di sini, ditambah, selalu rumusnya ditambah ya. 2 dikali min 4, saya tulis di sini, terus ditambah lagi min 5 kali min 1, belakang dengan belakang ini ya kan. Terus 3 kali 7 kan 21. 2 kali min 4 min 8, min 5 kali min 1 plus 5 ya kan. Nah, kita jumlahkan, 21 tambah 5 kan 26, 26 kurangi 8 yaitu 18. Nah, ini jawaban dari contoh soal nomor 2. Ada yang tanyakan dari sini? Bentuknya selalu skalar ya, angka biasa, tidak berbentuk vektor lagi karena pengaliannya 2 vektor ya. Lanjut nomor 3 ya, contoh soal nomor 3 yaitu hasil kali vektor dimensi 3, tapi soalnya yaitu menentukan hasil kali dari vektor AB dengan vektor AC. Nah, ini adalah soal HOTS, yaitu seperti ini ya. Diketahui titik A itu 3,2, min 1 ya kan. Terus B nya min 2,4,3 dan C nya yaitu 1, min 5, min 2. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor AB dengan vektor AC. Nah, kita cari AB nya dulu, lalu kita cari AC nya dulu, baru kita kalikan ya. Nah, di sini kita cari AB nya dulu. AB itu B kurangi A ya kan rumusnya. Nah, B nya adalah ini, saya tulis min 2,4,3 ya toh, dikurangi A nya adalah 3,2, min 1 dari ini ya toh. Kita kurangi, min 2 kurangi 3 jadinya min 5 ya kan. 4 dikurangi 2 yaitu 2. 3 kurangi min 1, min ketemu min jadinya plus, berarti 3 tambah 1 adalah 4. Nah, ini jawaban dari AB. Kalau sampai bingung tentang seperti ini, vektor AB atau vektor AC ini, bisa lihat video saya sebelumnya tentang penyajian vektor. Insya Allah sudah saya jelaskan ya. Lanjut AC. AC itu C kurangi A, intinya belakang kurangi depan ya. Nah, C nya adalah ini ya toh, jadinya 1, min 5, min 2. Terus A nya yaitu 3,2, min 1 dari ini. Terus kita kurangi 1 kurangi 3 yaitu min 2 ya kan. Min 5 dikurangi 2 yaitu min 7. Min 2 dikurangi min 1, min ketemu jadinya plus 1 ya.
utange loro disaur siji masih min 1 ya kan. Nah ini jawaban AB sama AC, baru kita kalikan karena yang kita cari adalah hasil kali ya. Berarti AB kali AC sama dengan min 5,2,4 dari ini dikali min 2, min 7, min 1 dari ini ya kan. Kita kalikan depan dengan depan, tengah dengan tengah, belakang dengan belakang. Min 5 kali min 2 saya tulis di sini. Ben paham ya. Terus 2 kali min 7 saya tulis di sini. 4 dikali min 1 saya tulis di sini. Tapi harus pemisahnya ditambah ya. Min 5 kali min 2 adalah plus 10 ditambah 2 kali min 7 adalah min 14. Terus 4 dikali min 1 adalah min 4 ya kan. Min 14 ditambah min 4, hutangmu 14 tambah hutang lagi 4, jadinya hutangnya 18. Terus disaur 10, jadinya hutangnya adalah 8 di sini ya. Sudah bisa tentang soal seperti ini? Kalau sudah bisa berarti Saman sudah bisa tentang berbagai macam soal-soal tentang hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B atau kalau ada atau menemukan soal yang baru bisa ditulis di sini di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan jelaskan ya. Karena sudah bisa semuanya berarti saya anggap Saman sudah bisa, berarti otomatis kita masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal di sini saya berikan 3 soal bertahap. Nah, nomor 1 dulu. Nah, di sini nomor satunya silahkan dikerjakan soal nomor 1 sambil pause video ini ya. Karena tadi kan saya bilang bisa kita praktek sama-sama. Jadinya kita waktunya untuk praktek ya, biar sampean lebih paham lagi ya. Silahkan dikerjakan soal nomor 1 ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nomor 1, di sini panjang vektor U dan vektor V masing-masing 18 dan 25 satuan ya kan. Terus besar sudut antara vektor U dan vektor V adalah 150 derajat ya kan. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor U dengan vektor V. Nah, ini kan yang diketahui panjang ya. Berarti otomatis pakai rumus yang pertama, yaitu U kali V itu bisa ditulis panjangnya U kali panjangnya V kali cosnya 150 ya kan. Panjangnya U adalah 18, saya tulis di sini. Nah, panjangnya V adalah 25 dikali cosnya 150 itu min setengah akar 3 ya. Terus kita bisa coret 2 sama 18-nya, kan bisa dibagi 2 ya toh. Jadinya di sini adalah 9 ya kan. Jadi bisa saya tulis 9 dikali 25 dikali min akar 3. 1 itu kita anggap enggak ada ya. Terus min akar 3 kali 9 kali 25 adalah min 225 akar 3. Akar 3-nya tetap di sini nggak bisa kita kalikan. Kenapa? Karena akar itu dengan angka biasa nggak bisa dikalikan. Kecuali kalau akar dengan akar itu bisa dikalikan ya. Dari sini jawaban kalian gimana? Benar? Kalau benar berarti Saman sudah bisa tentang soal seperti ini. Ini itu triknya cuma satu kuncinya, yaitu hafal nilai cos di berbagai sudut. Kalau Saman hafal insya Allah bisa mengerjakan ini ya. Lanjut soal nomor 2. Nah, nomor 2 di sini silahkan dikerjakan soal nomor 2 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nah, ini soalnya hampir sama dengan contoh soal saya yang kedua ya. Di sini diketahui vektor U dan vektor V. Tentukan A tambah V kali U kurangi V. Ini sudah saya contohkan tadi ya sebelumnya. Nah, kita lihat jawaban kalian tuh benar atau masih belum benar. Nah, ini U tambah V dulu. U tambah V berapa? Berarti otomatis panjangnya ini vektor U tambah vektor V ini ya. Ini ya. Nah, ini kita tambahkan 2 tambah min 3 adalah min 1. 1 tambah min 5 min 4.
Terus 4 tambah 7 adalah 11. Benar? Lanjut yang U kurangi V. Nah, jawaban kalian apakah benar? Benar ya. Kalau benar berarti sampean sudah bisa penjumlahan vektor sama pengurangan vektor. Terus kita kalikan. Nah, berarti otomatis hasilnya U tambah V kita kalikan dengan U kurangi V, ya kan? Kita kalikan satu persatu, gini. Hasilnya ini adalah min 5, ini adalah min 24, ini adalah min 33. Hasilnya yaitu min 62. Nah, gimana jawaban kalian? Sama? Kalau tidak sama dengan jawaban saya, bisa ditulis di kolom komentar sampean di bawah ya, yang mana yang tidak sama ya. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, silahkan dikerjakan soal nomor 3, yaitu soal terakhir ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Di sini sama dengan contoh soal yang saya terakhir tadi ya. Nah, cari KL-nya dulu, lalu cari LM-nya, baru kita kalikan, ya kan? Nah, KL-nya dulu, berarti L kurangi K. L-nya kan ini, K-nya ini, kita kurangi. Hasilnya adalah min 4,4, min 1. Benar? Benar ya? Nah, berarti benar yang ini. Lanjut LM, berarti LM itu M kurangi L, ya tak? M-nya adalah ini, terus dikurangi L-nya adalah ini, ya kan? Kalau kita kurangi hasilnya adalah ini. Benar? Kalau yang ini benar, yang ini benar, berarti sama sudah bisa tentang penyajian vektor ya. Kita lanjut untuk kalikannya. Nah, pengaliannya yaitu sama kayak tadi, depan dengan depan, tengah dengan tengah, belakang dengan belakang. Saya tuliskan seperti ini. Terus hasilnya min 4 kali 6 adalah min 24, 4 kali 5 adalah 20, min 1 kali min 4 adalah 4. Kalau kita jumlahkan, min 24 ditambah 24 yaitu adalah 0. Berarti jawabannya adalah 0. Gimana? Sama juga soal yang terakhir. Kalau sama berarti sama sudah bisa tentang hasil kali skalar antara dua vektor. Nah, untuk memahami lebih lanjut, sampean bisa nyari-nyari soal di buku paket atau di buku LKS, atau minta soal kepada guru kalian tentang soal hasil kali skalar antara dua vektor, biar sampean lebih memahami lagi tentang materi ini ya. Nah, kalau sampean tadi jawaban kalian tidak sama dengan saya atau pemahaman sampean tidak sama dengan saya, bisa tulis saja di kolom komentar, yaitu di bawah ya. Nah, nanti insya Allah saya akan menjawab satu persatu tentang komentar Anda atau pertanyaan Anda ya. Sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini, lalu subscribe channel saya ya, biar channel saya lebih berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.